TKN 02 Rosta Roslani yang betul-betul begitu hebat memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Teman-teman yang lain ada Ibu Grace Natali, dan luar biasa saya juga baru beritahu kedatangan seorang tamu istimewa yaitu Ibu Sofia Gudono. Beliau ini adalah mertua daripada Mas Kaisang. Ya, Kaisang Pak Jokowi ada di sini. Kita berdiri dulu, mungkin berdiri biar dilihat orang. Ya, ini Sofia. Ada Pak Bibi Tua Luyo. Itu Bibi Tua Luyo. Ada juga sini rekan saya yang selalu berjuang ini ada Hakim. Ya, luar biasa. Pak Bibi Tua Luyo. Teman-teman saya di Bradi, banyak sekali ini ada Pak Sekjen, ada Ujung Ramai, ada Bosta, ada Fahri, Pak Bibi. dan banyak sekali yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi saya juga hari ini karena kita kedatangan juga seorang tokoh ini dari Jawa Tengah. Kemarin kami di Jawa Tengah untuk deklarasi Aliansi Apakah Indonesia kami ditemani oleh Pak dan Bibi Tua Luyo. Bibi Tua Luyo. Bibi Tua Luyo. Ada juga teman-teman saya Bradi, Bendahulu Bradi, Pak Nyala Wasa, ada Pak Julius Rijali, dan ada juga nih tokoh advokat kita, Prof. Oce Kaligis. Terima kasih. Kalau saya juga bisa mendukung di sini. Sebenarnya ini saya tidak bisa lihat ada Ruli Pengabdian, ada Sibo, ada satu orang yang kerja saya juga ini, Rifai Kusuma Negara. Ini nanti tokoh di balik acara ini. Dan ada Jute Koso. Jute Koso ini ya. Tapi yang menyelenggarakan acara ini semua ada tunggal di sini pelakunya. Bismoko, mana Bismoko ini? Dia ada tokoh di balik layar acara ini. Dan tentunya saya nggak bisa lupa dong menyapa mantan istri saya, mantan pacar saya. Boleh dong? Ada di sini dia. Kalau tidak saya sapa dan kedua saya nggak bisa pulang nanti. Dan ada di sini juga anak saya yang datang mendukung Pak Prabowo. Tadi protes di sebelah sana karena tidak disebutkan namanya. Jadi saya ulangi dulu karena ini Pak Prabowo yang saya hormati. Yang hadir di sini ini adalah seluruh advokat Indonesia. Namanya advokat tentunya paling sedikit dia bergelar sarjana hukum. Mungkin adalah rata-rata magister, master, dan banyak sekali puluhan doktornya dan banyak profesornya. Orang-orang yang berpikir tentang keadilan dan kebenaran, tapi mau datang berkumpul di sini untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Menanyakan apa Pak Prabowo? Tidak mudah. Kalau kita biasanya saya ini advokat, dia tanya 1 jam berapa fee-nya? Jadi kalau dihitung fee-nya ini saya tahu lagi bayarnya berapa. 1 jam $500, ribuan orang ini berapa juta dolar saya bayar. Tapi mereka datang dengan sungguh-sungguh dari berbagai daerah. Saya mau tanya dulu, pertama, mana yang Jawa Timur, Surabaya? Luar biasa, Jawa Timur ya. Mana yang dari
Ketika ada flyer tentang acara ini, beberapa teman saya mungkin di sini datang, di antaranya banyak pengusaha. Dia bilang, Pak Otto, boleh nggak saya ikut? Loh, saya bilang ini advokat, tapi nggak boleh, nggak apa-apa dong saya datang. Saya punya 4.000 karyawan, dia bilang. Loh, terus apa hubungannya? Loh, kalau saya kalahkan dengan 4.000, istrinya 2 sudah 8.000. Keduanya lagi kedua sudah berapa puluh ribu katanya. Saya hanya datang untuk memberikan kedua Pak Prabowo. Saya katakan kalau begitu datanglah ke sini. Mana itu rumahnya di saya? Ya ada berapa orang masih berkumpul mereka di sini. Luar biasa Pak. Masih ada lagi yang tidak sebut? Oh, ini dulu Pak. Ini kalau nanti saya bisa pulang. Istri saya waktu itu bilang sama saya, emangnya suami-suami aja yang cinta sama Prabowo. Kami juga emak-emak ini suka sama Prabowo. Saya mau datang katanya. Rupanya dikumpul di sini ibu-ibu yang cantik ini. Wah. Terus saya tanya, nanti kalau kamu mau apa? Mau foto? Kalau foto boleh, tapi jangan ya nanti. Pak Prabowo pernah cerita ke saya, waktu kampanye Pak Prabowo ini begitu kemasnya ibu-ibu mama sampai pipinya dicubit gitu. Dibilang gemoy katanya. Sayang. Ya foto boleh. Ada lagi nggak ada? Oh, protesan ini. Di sini juga ada advokat muda yang lawyers. Berkumpul di mana Pak muda yang seluruh Indonesia? Wah, ini tokoh muda kita ini. Oh, ada lagi NTT ya? Mana NTT? Wah, luar biasa NTT ini. Dari Kupang sana. Atambua juga ada ya? Atambua NTT, mari saya tanya tadi ada. Ada lagi jangan saya somasi nanti ya. Waduh, jauh sekali nih dari Bogor terbang khusus bertemu dengan Pak Prabowo ini. Ada lagi? Sudah ya? Mana? Oh, Ambon! Oh, Ambon Maluku! Mana Maluku, Ambon? Wah, luar biasa. Sana apa? Oh, dari Sumatera Barat. Mana? Luar. Sudah ya, saya nggak informasi lagi ya. Terima kasih. Ibu bapak sekalian, teman-teman advokat Indonesia, Pak Prabowo yang hormati, Rosa dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Advokat Indonesia yang tergabung dari Aliansi Advokat Indonesia, seperti yang saya katakan, filosof Inggris mengatakan adalah orang-orang yang berpikir yang selama ini tidak banyak berminat dan berniat untuk terjun di politik. Mereka selalu berpikir hanya soal bisnis, bagaimana dengan perkara, peluang dan sebagainya. Tapi hari ini kita melihat betapa teman-teman saya ini begitu cintanya kepada negara ini, begitu cintanya kepada Pak Prabowo. Sekarang ini mereka mau bersatu berjuang untuk memperjuangkan Pak Prabowo kemudian menjadi presiden Republik Indonesia. Sudah dong? Oleh karena itu, saya tidak panjang karena di Pak Prabowo punya banyak. Ada dua tugas utama bagi kita teman-teman semua ini. Jika saya bicara sedikit panjang-panjang karena saya gunakan kesempatan ini sekaligus koordinasi di antara kita semuanya. Pemilu sebenarnya kalau menurut para survei yang di luar negeri sebenarnya sudah selesai. Pak Prabowo sudah terpilih sebanyak tahun 2024 berdasarkan survei yang ada. Tapi mekanisme pemilu tentunya harus dijalankan. Nah, oleh karena itu, teman-teman advokat ini kita harus bekerja dua hal. Pra pemilu dan masa pemilu. Dan setelah Pak Prabowo menjadi presiden, itu menjadi dua tugas kita.
Pertama, sekarang ini banyak sekali narasi-narasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan nama baik Pak Prabowo, karena mereka menganggap dan melihat bahwa Prabowo, Subianto dan Gibran akan terpilih menjadi presiden, sehingga mereka membuat satu isu-isu pemilu curang, padahal pemilunya belum jalan. Pemilu belum jalan sudah dikatakan curang. Itu artinya mereka mungkin merasa akan kalah, sehingga membuat suatu situasi kalau nanti Pak Prabowo menang itu karena curang. Ini kita harus hati-hati. Ya, jadi kita para advokat harus siap nih. Siap. Ya. Dan sekarang kita membuka sebuah data di semua cabang-cabang kita. Saya tidak berharap akan ada sekretariat pemilu, tapi bila mana ada, seluruh advokat Indonesia sudah harus siap untuk bersatu. Ya, itu juga pertama kita menjaga, mengawal hal-hal itu. Kedua, pasca kemenangan belum tentu juga nyaman. Siapa tahu dengan narasi tadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya minta kita semua tetap menjaga, mengawal, siap mengawal maupun sekitar lain, dan itu tugas kita bersama. Setuju tidak? Ketiga, saya ingin sampaikan hal yang penting. Mumpung kita bertemu di sini supaya kita satu pikiran. Terakhir ini kita lihat serangan kepada Pak Prabowo karena dia akan menang begitu banyak. Tapi serangan itu tidak berhasil karena begitu tangguhnya pemimpin kita ini, Pak Prabowo ini. Mantap. Ya, tidak berhasil. Sekarang serangan itu dipindahkan dengan serangan antara kepada Pak Jokowi yang betul-betul tentunya pastilah mendukung Pak Prabowo, kita yakini. Nah, oleh karena serangan dijatuhkan, diserahkan kepada Pak Prabowo, Pak Jokowi untuk supaya Pak Jokowi tergradasi namanya sehingga dukungan Pak Prabowo menjadi berkurang. Serangan-serangan ini serangan-serangan palsu dan sifatnya adalah tidak sesuai dengan hukum. Pertama yang dilakukan, kita orang ahli hukum. Kemarin itu ada isu tentang pemakzulan presiden. Mereka bicara retorika tentang politik. Akhirnya saya katakan satu hal, tidak perlu banyak-banyak bicara politik. Saya bicara ketentuan hukum aja. Barang siapa melakukan perhubungan dan jahat, bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah, ini adalah makar. Dan namanya sudah saya sampaikan di lima saat, boleh mereka bilang, terancam mereka tidak ada. Jadi kita harus tegas. Kita tidak mau bicara macam-macam. Barang siapa melakukan pemakzulan yang inkonstitusional, itu adalah makar. Ya? Kedua, isu yang terakhir ini bergerak adalah tentang yang digoreng-goreng karena Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden itu boleh berkampanye dan berpihak. Itu benar. Ya. Kita jangan masuk politik-politik. Kita bicara hukum. Berdasarkan pasal 251 Undang-Undang Pemilu ayat 1 mengatakan tegas bahwa memang presiden itu boleh berkampanye. Kalau orang berkampanye berarti kan berpihak. Itu adalah sah menurut hukum. Ya, sah menurut hukum. Kita meyakini itu. Jangan mau berpengaruh terprovokasi. Kita bicara hukum. Undang-Undang Pemilu menyatakan seperti itu. Dan ini sudah ada tahun 2017 dan sudah dipraktekkan dalam pemilu 2019. Kenapa sekarang diributkan? Itu sudah ada di sini. Ya. Jadi supaya kita satu paham, satu pemikiran bahwa presiden bisa berkampanye dan bisa berpihak. Memang ada syaratnya, yaitu cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tetapi dia boleh berkampanye dan dia boleh berpihak, dan kita yakini pasti sama dengan kita juga mendukung dan berpihak kepada Pak Prabowo. Ketiga yang terakhir, saya kebetulan diminta oleh Pak Jokowi sebagai kuasa hukumnya di dalam suatu perkara di pengadilan. Perkara mana menurut saya ternyata tidak layak menjadi suatu perkara. Tetapi hati-hati, hari ini juga ada perkara di pengadilan itu. Termasuk Pak Prabowo juga digugat, Ibu Iriana digugat,
Kaisar digugat, Pak Bobi digugat, Gibran digugat, semua digugat. Kita kan ahli hukum. Kalau ditun itu udah jelas. Dan dari sengketanya adalah objek tun, objek tata usaha negara. Tapi kalau bayangkan ibu presiden bisa digugat di sana, apa urusannya? Apa urusannya? Itu objek tun, nggak ada. Tapi ingat, ini adalah suatu taktik yang mereka gunakan, menggunakan panggung pengadilan menjadi panggung politik. Karena itu kita harus siap lawannya. Kami dengan tim sudah siap lawannya. Kemarin juga dengan Pak Jokowi saya bertemu bersejarah ini, dan kita siap karena dia akan banyak melakukan gugatan. Begitu dijalankan pula ada 4, itu ada berapa? Semuanya itu kita tahu gugatan itu omong kosong, baseless, ya, tidak punya dasar hukum, tapi bisa digunakan sebagai narasi-narasi untuk bisa menjadi-jadikan calon paslon nomor 2. Tapi tidak khawatir. Ada satu pemimpin partai mengatakan dia siapkan pengacara katanya. Saya terharap dalam saya, kenapa mereka harus siapkan pengacara? Kita lebih banyak secara kuantitas, kita lebih berkualitas daripada mereka. Kita punya ribu orang, kita isi banyak dokter, profesor dan sebagainya. Kita tidak akan takut dengan itu. Tapi kita tetap harus cinta damai. Dan kita tidak perlu nantang-nantang, kita ikuti seperti Pak Prabowo bilang, kalau dihina tenang saja, kalau dicaci maki mari joget saja. Kita tidak perlu ribut, kita tenang saja, kita berdoa supaya Tuhan memberkati Pak Prabowo dan Gibran, supaya kita diberkati oleh Tuhan, dan kita yakini Pak Prabowo kita dukung, kita hormati, kita harapkan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu terima kasih.